Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Dibanding tahun lalu, arus balik pemudik Lebaran di Pariaman berkurang drastis. Permintaan bahan bakar minyak tetap tinggi. Pertamax sepi peminat. Meski sama-sama membawa penumpang, namun tugas pilot dan sopir berbeda jauh. Beginilah suasana di kokpit atau ruangan pilot pesawat terbang sebuah maskapai. Dengan luas 1,5 meter persegi inilah pilot bekerja. Pesawat dikendalikan oleh 2 orang yang terdiri dari pilot dan kopilot. Di ruangan ini terdapat berbagai macam peralatan canggih seperti radar, panel instrumen utama, dan puluhan tombol yang mempunyai fungsi yang berbeda. Semuanya disusun di depan pilot dan posisinya di bawah kaca depan. Selain itu, ruangan kokpit juga disertai panel instrumen tengah yang terletak tepat di bawah panel konsol. Meski sama-sama membawa penumpang, namun pilot menerbangkan rute yang tidak sama dan tidak pulang pergi setiap harinya. Sesampainya pesawat yang ditumpangi di Jakarta, pesawat bukan lagi terbang ke Padang, tapi ke kota lain, sesuai dengan rute terbang yang telah ditentukan maskapai masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh Vandal, kapten pilot pesawat tujuan Padang Kuala Lumpur. Menurutnya, pilot tidak hanya dituntut untuk menerbangkan pesawat dengan rute tertentu saja. Namun mereka harus menguasai semua rute baik domestik maupun internasional. Menurut bapak 3 anak ini, jam terbang pilot dibatasi, yakni hanya 110 jam dalam 1 bulan. Pilot tidak boleh melebihi jam terbang yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan penerbangan internasional. Meski di saat ramai seperti liburan, seorang pilot maksimal hanya boleh terbang 10 jam per hari. Pilot akan mencatat sendiri jam terbang yang telah dilakoninya dan akan ditandatangani oleh manajer operasi masing-masing maskapai. Jumlah jam terbang ini sangat mempengaruhi profesionalitas pilot itu sendiri. Kita tidak menerbangkan hanya rute-rute saja, karena pilot harus menerbangkan segala rute baik domestik maupun internasional. Yang pada hari ini kita akan terbang menuju Kuala Lumpur, Padang, dan Padang, Batam, Padang kembali ke sini kembali. Dalam 1 bulan kita dibatasi hanya 110 jam. Jadi pilot tidak boleh melebihi dari 110 jam. Dan rata-rata kita menerbangkan pesawat pada peak season seperti ini hanya 10 jam atau 80 jam. Pantauan di Bandara Internasional Minangkabau, pesawat yang akan diterbangkan oleh Kapten Vandal bertujuan ke Kuala Lumpur. Rata-rata penumpangnya adalah calon jemaah umrah yang transit di Kuala Lumpur sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi. Robiham melaporkan dari Padang. Sumatera Barat kaya akan aneka ragam kuliner, baik makanan maupun minuman khas. Salah satunya adalah minuman herbal madu lebah asli yang berlokasi di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur, pusat kota Padang. Di tempat ini disediakan berbagai varian minuman herbal madu. Pengunjung bisa mencicipi enaknya minuman herbal madu yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh. Baru dibuka sebulan yang lalu, warung kayu bertingkat 2 ini ramai dikunjungi untuk mencicipi minuman herbal madu lebah.
Berawal dari pasang surutnya usaha peternakan madu lebah, pemilik yang bernama Denny akhirnya beralih profesi menjadi penjual minuman herbal madu. Bahan baku didapatkan dari teman-temannya yang masih beternak madu lebah ataupun madu hutan asli. Berbagai jenis madu disediakan di warung ini, seperti madu hutan, madu cerana, madu malifera, madu galo-galo, madu superfood, dan lain sebagainya. Aneka jenis madu dicampur dengan minuman herbal menjadi berbagai varian rasa, seperti Rajo Ange plus madu, jahe serai kulit manis plus madu, lemon teh plus madu, susu telur jahe plus madu, dan susu kambing plus madu. Yang menjadi andalan di warung ini adalah madu Rajo Ange. Meraciknya tidak begitu sulit. Dengan sebutir telur bebek yang dikocok dan ditambahkan jahe serta jeruk nipis, diseduh dengan air panas secukupnya. Dan tidak lupa ditambahkan madu lebah asli secukupnya. 1 gelas Rajo Ange madu siap disajikan dan diminum sembari bercengkrama dengan keluarga maupun teman di warung yang cukup nyaman ini. Racikan Rajo Ange madu dipercaya bisa kembali meningkatkan stamina seusai bekerja. Kalau kami merasakan sangat enak dan enak sekali. Dan juga rekan-rekan kami mencoba badan-badan nyeri, badan letih, lesu. Ketika kita mencoba minuman ini, badan kita itu agak sedikit energi. Di samping rasa enak, khasiatnya bagus, dan ini budaya lokal kita juga. Saat ini, dalam satu hari, tak kurang dari 20 gelas minuman herbal madu laku dibeli oleh pengunjung warung. Ada spesial Rajo Ange itu untuk kesehatan ya, dari mulai badan yang capek-capek ya kan, karena di situ ada beberapa bahan herbal yang kita masukin seperti ada kacang hijau, serai, jahe, telur, tambah madu murni. Nah, beberapa pelanggan kita sudah berbalik kembali untuk mencoba membeli terus ya kan, karena terasa sama mereka khasiatnya. Itu alhamdulillah lah. Konsumennya kebanyakan pegawai negeri sipil yang berkantor di kawasan Jalan Jati, pegawai rumah sakit, keluarga pasien, dan masyarakat sekitar yang telah merasakan kenikmatan minuman herbal madu lebah. Alfi melaporkan dari Padang. Dua residivis pelaku pencurian dengan pemberatan ditangkap tim gabungan pada Sabtu pekan lalu usai mencuri di sebuah rumah di Kecamatan Akabiluru 50 Kota. Aksi tersebut dilakukan pelaku di rumah korban saat penghuninya tengah melaksanakan salat Idul Fitri. Usai melakukan aksinya, tersangka melarikan diri. 2 orang warga Agam yang bernama Gogon dan Indra ini ditangkap tim gabungan di kawasan Baso Agam. Penangkapan kedua tersangka dilakukan setelah polisi menyelidiki aksi pencurian yang dilakukannya. Kedua tersangka merupakan residivis dengan kasus yang sama itu, mengakui aksi pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke rumah korban yang telah diincar melalui jendela yang tidak terkunci. Dari aksi itu, tersangka berhasil membawa sejumlah barang berharga, seperti laptop, iPad, dan telepon genggam milik korban. Saat menjalani pemeriksaan lanjutan, kedua tersangka juga mengaku bahwa mereka sebelumnya pernah beberapa kali melakukan aksi pencurian. Menurut keterangan tersangka, yang bersangkutan masuk ke dalam rumah itu melalui salah satu jendela yang tidak terkunci. Barang bukti yang diambilnya ada handphone, ada iPad, kemudian ada laptop dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat sarana prasarana dipakai. Kini, kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Payakumbuh
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas tindakannya, kedua tersangka terancam pidana kurungan maksimal 7 tahun berdasarkan pasal 363 KUHP. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Tersangka bernama Joni Erianto hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Fantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di pinggir jalan di kawasan Simpang Pari, Kecamatan Payakumbuh Utara. Joni ditangkap saat bertransaksi sabu-sabu dengan orang yang akan membelinya. Dalam catatan polisi Payakumbuh, Joni merupakan bandar besar narkotika yang beroperasi di Payakumbuh. Penangkapan dilakukan setelah polisi memperoleh laporan akan adanya transaksi narkoba. Dari informasi itu, polisi langsung menyebar untuk mengintai Joni yang mengendarai sepeda motor. Kepada polisi, tersangka Joni mengaku semua narkoba tersebut adalah miliknya. Dari penggeledahan yang dilakukan di badan tersangka, ditemukan 1 paket sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana. 8 paket lainnya ditemukan polisi dalam kotak rokok, serta 1 paket kecil ganja kering. Dari lokasi penangkapan itu, polisi mengembangkan kasusnya dengan menggeledah rumah tersangka. Di lemari dalam kamar Joni, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu ukuran sedang yang disimpannya di saku celana. Selain sabu-sabu, juga diperoleh 1 paket ganja kering ukuran sedang, plastik pembungkus sabu-sabu, dan timbangan digital. Saat dilakukan penangkapan di daerah Simpang Pari, berhasil diamankan dari tangan pelaku berupa 8 paket narkotika jenis sabu yang sudah dikemas, kemudian 2 paket ganja. Kemudian tim melakukan interogasi di TKP dan dilakukan penggeledahan ke rumah si pelaku. Di rumah diamankan lagi, ditemukan lagi berupa 8 paket lagi narkotika jenis sabu dan 2 paket ganja. Target ini merupakan sudah menjadi pantauan kita sejak lama, tergolong lihai, sehingga berapa kali kita lakukan pengintaian berhasil lolos. Joni merupakan target polisi yang telah lama diincar, namun selalu berhasil meloloskan diri. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Payakumbuh. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Muhammad Ridwan dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Basua awak balik di besok hari.